إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Para jemaah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang asbabun nuzul. Disebutkan bahwasanya Al-Quran ada yang memiliki sabab nuzul, ada yang tidak memiliki asbab nuzul. Kemudian kita bahas tentang masalah al-Makki wal-Madani, ayat Makkiyah atau surat Makkiyah dan Madaniyah, definisi masing-masingnya. Kemudian perbedaan masing-masingnya dari sisi uslub atau bahasanya dan dari sisi mawdu' temanya. Sudah telah kita baca faedah mengetahui Makki dan Madani. Dan terakhir yang kita baca hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang tartibul Quran. Tentang tartib Quran, mentartib atau mengurutkan Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tartibul Quran. Tartibnya Al-Quran, urutan Al-Quran. Kita akan disebutkan insyaAllah al-muallif ada 3 pembahasan. Yang pertama, tartib kalimat pada sebuah ayat. Kemudian tartib ayat pada sebuah surat. Kemudian tartib surat pada Al-Quranul Karim. Ya macam insyaallah kita. Sekarang definisinya, apa yang dimaksudkan dengan tartib Quran? Qala al-muallif rahimahullah, tartibul Quran, mentartib Al-Quran maknanya ialah tilawatuhu, membaca Quran atau tilawatul Quran talian ba'duhu ba'da, secara berurutan satu kemudian yang berikutnya. Urutan dalam bacaan Quran, urutan kalimatnya, urutan ayatnya, urutan suratnya. Hasbama huwa maktubun fil mafahih, sesuai dengan yang tertulis dalam mushaf wa mahfuzun fis sudur, dan yang dihafal di dada-dada orang. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim itu yang ditulis dalam mushaf, yang dibaca oleh dan yang dihafal dalam hati-hati kita. Ini definisi tartibul Quran. Sekarang macam-macamnya. Wa huwa salasatu anwa'in. Tartib Quran ada 3 macam. Sebagaimana keterangan tadi. An-naw'ul awwal, yang pertama tartibul kalimat, mengurutkan kalimat-kalimat perkata
perkata, urutan perkata. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha min al-ayah. Dari sisi masing-masing kalimat itu pada tempatnya dari sebuah ayat. Satu ayat itu kan tersusun dari beberapa kalimat. Di alhamdulillahirabbil alamin, ada alhamdu, ada rabb, ada al-alamin. Nah, gitu ya. Maka dibaca sesuai dengan tartib kalimatnya. Alhamdu dulu, kemudian lillah, kemudian rabbil alamin. Itu tartib kalimat per ayat. Diterangkan oleh beliau harus tartib, tidak boleh dirubah-rubah. Dia mengatakan wahada sabitun bin nafs. Tartib semacam ini diisbatkan dengan nafs, ditetapkan dengan nafs, dengan dalil. Artinya Rasulullah SAW yang langsung mentartib kalimat-kalimat tadi, seperti ketika beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian, Rasulullah membacakan dengan tartib tadi. Jangan turun Al-Fatihah. Beliau membacakan dengan tartib yang harus sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dibacakan kepada para sahabat dengan tartib kalimatnya. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah SAW merubah menjadi gimana? Rabbul alamin alhamdulillah, atau lillahi. Jadi nggak nyambung ya. Tidak pernah kali itu. Dia pasti menggunakan tartib kalimat tadi dalam satu ayat. Itu dengan nafs dalilnya. Wal ijma' juga diisbatkan dengan ijma', dengan kesepakatan para sahabat. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubih. Kata Malik, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisihi kewajibannya. Artinya semua sepakat wajib ditartib kalimatnya. Tidak ada seorang pun yang menyelisih. Wa tahrimi mukhalafatihi. Kita juga tidak mengetahui adanya orang yang menyelisihi dalam hal haramnya menyelisihi tartib kalimat. Ringkasnya terkait dengan tartibul kalimat diisbatkan dengan nafs dalil dan kesepakatan para ulama. Hukumnya wajib mentartib kalimat per ayat sesuai dengan dalam mushaf Al-Quran, dan haram untuk menyelisih. Sehingga kalau seorang membaca lillahi alhamdu rabbil alamin, hukumnya haram, dan dia dosa jika akan menyelisih nafs dalil dan menyelisih ijma' sahabat. Antara kalau demikian keadaannya barakallahu, ini bukan masalah ijtihadiyah lagi, tapi ini masalah tauqifiyah. Apa bedanya? Apa maknanya? Kalau tauqifiyah itu permasalahan yang harus ada dalil Quran dan Sunnahnya. Tidak ada tempat untuk ijtihad. Tauqifiyah. Ini ayat, ini hadis, selesai. Tidak boleh ada yang menyusi. Paham ya? Itu dalam tartib kalimat setiap ayat. Belum ada apa lain. Fala yajuzu an yaqra'a lillahil hamdu rabbil alamin. Selesai. Tidak boleh dia membaca lillahil hamdu rabbil alamin. Bacalah sebagai ganti dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang wajib dibaca sesuai dengan yang tertera dalam mushaf. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ila akhirih. Jangan dilupa. Jangan ar-rahimur rahman itu bunyi haram dikarenakan menyelisih nafs dan ijma'. Pertama ini, yang ini tidak ada seorang pun
dari kalangan sahabat yang miliki. Semua mushafnya seluruh sahabat sama dalam bab tertib kalimat. Paham ini? Paham. Jenis yang kedua. Ad-dawrul tsani, jenis yang kedua. Tartibul ayat. Mentartib ayat-ayatnya. Jadi tartib ayat dalam sebuah surat. Kan satu surat mengandung beberapa ayat. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini tartib ayat dalam sebuah surat. Ayat pertama, ayat yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Paham ya? Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha min as-surah. Di mana masing-masing ayat itu pada tempatnya dalam sebuah surat. Dan Al-Fatihah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus sampai selesai. Sampai satu ayat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Itu kan terusnya. Dia mengatakan wa hadza tsabitun bin nafsi wal ijma'. Ini pun juga diisbatkan, ditetapkan dengan nafs dan ijma'. Dengan nafs, dengan dalil. Jangan sebutkan isyarat dalilnya bahwa itu balik. Yang kedua dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil kesepakatan ialah Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam kitabnya Al-Munasabat. Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam bukunya Al-Munasabat dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Juga kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Zarkashi. Al-Imam Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran. Kedua imam yang menurut kesepakatan. Ini untuk menguatkan bahwasanya tartib ayat dalam satu surat itu diisbatkan dengan dalil juga dengan kesepakatan ulama. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa wajibun 'ala al-qawl ar-rajih wa tuhramu mukhalafatuh. Dan itu hukumnya wajib, mentartib ayat itu hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih dan haram menyelisihinya. Kata-kata menurut pendapat yang rajih berarti ada ikhtilaf terkait dengan apa hukum mentartib ayat dalam sebuah surat. Ada ikhtilaf, tapi yang rajih wajib mentartib ayat. Ini pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Pendapat mayoritas ulama ahli tafsir hukumnya wajib mentartib ayat-ayat dalam sebuah surat dan haram diselisih. Argumentasinya nas, dalil, sekaligus ijma'. Dan dibawakan surat dalil. Barakallahu. Wala yajuzu an yaqra'a, maka tidak boleh bagi dia membaca Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh. Bacalah sebagai ganti dari Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tartib yang betul yang mana? Yang tadi yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Jangan tukar. Jangan Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Itu punya haram. Dosa. Menyelisih nafs dalil, menyelisih ijma' para ulama. Sekarang dalilnya yang menunjukkan bahwasanya tartib ayat sudah diletakkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sahih Al-Bukhari disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, anna Abdullah bin Zubair, bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu
Qala li Utsman bin Affan, berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di qawlihi ta'ala, tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah ayat 240 dalam surat. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Al-Baqarah 240. Yang artinya, dan orang-orang yang ditinggal mati, ada orang-orang yang mati di kalangan kalian dan meninggalkan para istri, maka wasiat untuk para istri mereka sebagai mata', sebagai kesenangan sampai pada tahun berikutnya dengan tanpa ikhraj. Dikatakan sini, qad nasakhat hal ayatul ukhra. Ayat tadi sudah dimansukh, dihapus hukumnya oleh ayat yang lain, yakni qaulullah ta'ala di Al-Baqarah 234. Allah mengatakan, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang tinggal mati, orang-orang yang mati dan meninggalkan para istri, maka para istri menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi apanya? Ayat yang pertama itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 240. Dihapus hukumnya oleh ayat yang kedua. Dalam keadaan ayat yang kedua itu letaknya dalam mushaf ayat yang ke-234. Jadi ayat yang dimasuk di belakang, yang memasuk depan. Ini secara akal-akalan mestinya kan di awal yang dimasuk, yang memasuk yang di belakang. Ternyata dibalik. Nah, ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bertanya kepada Utsman. Dia katakan, wa hadhihi qabla tilawah. Yang ini secara bacaan sebelumnya, yang dimasuk sebelumnya, yang masuk yang masuk sebelumnya, yang dimasuk setelahnya. Qala, katanya Abdullah bin Zubair, hari masak tuduhan. Kenapa kamu tulis seperti itu? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman radhiyallahu anhu berkata, perhatikan saya sudah bertanya. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makanih. Aku tidak merubah sedikit pun dari Quran ini dari tempatnya. Aku tidak merubah sedikit pun Quran ini dari tempatnya. Artinya apa? Ya begitu itu. Yang dicontohkan, yang diletakkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak berubah sedikit pun. Ucapan Utsman bin Affan ini barakallahu menerangkan pada kita bahwasanya tertib ayat per ayat dalam satu surat sudah digariskan langsung oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak merubah sedikit pun. Ya apa adanya. Tahu-tahu yang dimansuh di belakang ayat Jawa, di depan di belakang sana yang maksudnya beda tapi dia tidak ada masalah. Dikarenakan itu merupakan tauhid, sesuatu yang telah dinaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka begitu pula itu terkait dengan tartib kalimat yang pertama tadi. Tartib kalimat per ayat sudah demikian, dinaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalil yang kedua, warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i juga Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana yanzilu alaihi suwar, turun kepada beliau as-suwar, beberapa surat zawatul adad yang banyak jumlahnya. Fakana idza nazala alaihi syai'u,
Kebiasaan beliau, kalau turun kepada beliau sesuatu dari wahyu, da'a ba'dha man kana yaktub. Beliau memanggil sebagian sahabat yang menulis. Ada wahyu panggil. Belas, sini tulis. Saya pun, maka beliau mengatakan, Do'u hadihil ayat, letakkan ayat-ayat ini di suratil lati yuzkaru fiha kada wa kada. Letakkan ayat ini pada surat allati yuzkaru fiha kada wa kada, yang disebutkan padanya demikian. Tegas. Ayat ini dalam surat ini, ayat ini dalam surat ini, ini sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah itu. Langsung Rasul yang menentukan saja mengatur. Hadis ini baik. Berbuyut. Tenang, sabar kan. Mereka bukan diriwayatkan memaknai ya. Maka Abu Dawud Nasai kita tinggi mengatakan di sanadnya ada rawi yang bernama Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi, dia majhul, tidak dikenal, tidak diketahui siapa itu. Majhul. Namun secara makna sahih. Secara isnad itu sahih, tapi secara makna itu sahih. Itu yang dipegangi oleh para ulama. Ringkasnya, jenis yang kedua, tartib ayat dalam sebuah surat itu juga diisbatkan dengan ijma' dan nas dari ya. Maka tidak boleh dirubah-rubah tartib. Dari sini para kalau aku mendapati dalam sebuah surat, beroncakan baik-baik. Ada sebuah surat, ini surat misalkan dikenal sebagai surat Madaniyah. Kita kemarin Madaniyah itu mana ya? Surat yang turun setelah hijrah. Madaniyah ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Satu surat Madaniyah. Tapi ternyata di dalamnya ada 1-2 ayat Makkiyah. Makkiyah. Turun di Makkah. Ayo, salam. Itu hijrah, kita namanya. Itu hijrah. Insyaallah. Ada apa? Nah, yang ini jangan iskal, jangan bingung. Jangan mengatakan, jangan ini salah naruh ini. Oh, enggak. Jangan itu. Dengan keterangan seperti ini, kita yakin memang demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya. Justru oleh para ulama kita diambil sebuah ilmu. Apa ilmunya? Tidak mesti sebuah surat Madaniyah murni Madaniyah. Tidak semua surat Makkiyah murni Makkiyah. Ada kalanya surat Makkiyah padanya ada sebagian ayat Madaniyah. Surat Madaniyah padanya harus bagian ayat Makkiyah dan Nabawi. Tidak ada masalah. Karena dikarenakan targetnya semuanya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya nulis saja. Nulis. Saya ini 2 macam. Yang pertama target kalimat dalam sebuah ayat. Jelas. Yang kedua, tartib ayat dalam sebuah surat jelas. Ya. Yang ketiga. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga, tartibus suwar. Tartib surat. Urutan-urutan surat dalam mushaf Al-Quran yang sempurna itu. Total seluruhnya ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat.
Paham ya? 114 gram. Ini sekarang tartib suratnya. Surat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang 114. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha min al-mushaf. Dari sisi masing-masing surat di tempatnya dari mushaf yang ada. Jadi kan tartib kalimat dalam sebuah ayat, ya. Terus tartib ayat dalam sebuah surat, dan tartib surat dalam sebuah mushaf. Dikatakan sama Syekh di sini, wa hadza thabitun bil ijtihad. Adapun yang ini diisbatkan dengan ijtihad. Tidak ada nas, tidak ada ijma'. Yang ada ijtihad masing-masing sahabat. Dikatakan fala yakunu wajiban, maka tidak wajib dalam tartib. Jadi tidak wajibnya dalam dua hal. Yang pertama, tidak wajib tartib di dalam bab tilawah. Tidak wajib tartib dalam bab tilawah bacaan. Artinya apa? Antum bisa membaca surat manapun dengan sama tartib. Dalam sholat sekarang. Di rakaat yang pertama antum membaca Qul huwallahu ahad dari Al-Qur'an. Rakaat yang kedua membaca Ila fi Quraisy dari Al-Qur'an. Itu urutan apa bukan urutannya? Tartibnya bukan. Bukan. Al-Ikhlas sama selesai. Al-Fil apa Quraisy sebelumnya. Terus ya, dengan sama tartib. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini tidak wajib dalam bab tilawah. Dan yang kedua, juga tidak wajib di dalam bab kitabah penulisannya. Tidak wajib dalam bab tilawah bacaannya, juga tidak wajib dalam bab kitabah tulisannya. Paham ya? Kalau yang ini terjadi di kalangan para sahabat. Para sahabat ikhtilaf dalam mushafnya mereka ini. Ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf Abu Hurairah, ada mushaf Ibnu Umar, ada mushaf Ibnu Abbas, macam-macam. Nah, masing-masing mushaf ini ada sedikit perbedaan dalam hal tartib suratnya. Dengan surat, bukan ayat, bukan kalimat. Tartib suratnya itu berbeda. Menunjukkan barakallahu fikum untuk tartib surat dalam mushaf itu ijtihad. Karena tidak ada nas dalil, tidak ada kesepakatan sahabat. Sehingga sah saja. Karena sah saja. Namun ingat dalam bab penulisan setelah dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba pada Rasul Utsmani atau mushaf Utsmani, maka semuanya sepakat dengan tartibnya sahabat Utsman sampai sekarang. Sampai sekarang. Maka kata para ulama tidak boleh menyelisihi tartib Utsmani. Kenapa? Sudah ada kesepakatan para ulama setelah itu untuk menyatukan mushaf Quran secara tartib dengan tartibnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Zaman sekarang ini ya, Pak ya. Zaman sekarang ini. Tapi sebelum itu banyak mushaf para sahabat yang beda-beda. Disatukan untuk menepis adanya ikhtilaf di kalangan umat Islam ini. Dengan kita kumpul dari zaman sekarang ini, maka harus menggunakan tartib Utsman. Apa? Paham ya? Sudah, Pak bingung. Alright. Yang ketiga ini, tartib surat dalam mushaf. Diterangkan sama Syekh tidak wajib. Sebab
diisbatkan dengan ijtihad. Tidak ada nas, tidak ada ijma' sahabat. Saya terangkan tadi, tidak wajibnya dalam dua hal. Dalam hal bacaannya, kita boleh membaca walaupun tanpa tartib. Dan yang kedua dalam hal penulisan dalam mushaf. Yang kedua ini dengan contoh para sahabat kita ini. Tapi setelah dikumpulkan dalam satu mushaf Utsmani, maka semua harus dengan tartib Utsmani. Paham ya? Nah di dalam sekarang ini jangan bikin kehebohan, jangan bikin keanehan. Tahu-tahu memunculkan mushaf tartib Ibnu Mas'ud, misalkan begitu. Keparenci kamu ya. Dari mana referensinya? Kok ngerti itu mushaf Ibnu Mas'ud? Dari mana referensinya? Lebih, hah? Saya referensi. Ada yang mengatakan, saya tahu referensi. Walaupun kamu tahu referensinya, tapi tidak diperbolehkan bagi Anda di zaman sekarang ini untuk mengeluarkan tartib Ibnu Mas'ud. Kenapa? Dikarenakan akan muncul fitnah besar di tengah-tengah umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia internasional. Ada sesudahnya. Di maktabah saya ada sebuah kitab begini, namanya Kitabul Mafahid, karya Al-Imam Ibnu Abi Dawud Al-Sistani, putranya Imam Abu Dawud yang punya Sunan Abu Dawud ini. Kita bermafahid ini. Di bagian akhir disebutkan oleh beliau perbedaan yang terjadi pada mushaf sahabat. Ini mushafnya Ibnu Mas'ud. Bedanya kayak kalimat ini, ya berjawab, nafas, lan. Ya seperti itu. Ya sekedar wawasan. Tidak hanya wawasan, bukan untuk kemudian ditelurkan di dunia Islam. Paham ya? Ini harus saya sambil ya. Khawatir nanti belajar usul tafsir kayak gini, kita tidur sukanya lagi. Tahu-tahu beli di apel. Kayaknya ada di apel. Sebenarnya gampang gitu. Masuk di mana-mana. Nah, di jauh sukanya dibuka, langsung dijekohan, ditranskip ulang orang-orangnya Ustaz yang ada, perubahannya disertakan, target itu masuk. Masya Allah. Boleh. Khawatirnya nanti masyarakatnya tidak paham, langsung pusing. Dari mana lagi alirannya ini? Aneh lagi. Allah Ustaz. Gitu ya. Jalan. Jadi targetnya sekarang menggunakan target Utsmani. Target ya, target Utsmani. Jangan mengesamakan antara target dengan qiraah ya. Bisa ya. Kalau qiraah cara membacanya itu banyak ada qiraah asyarah. Yang ini target persuratnya. Itu menggunakan target Utsmani. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Jumlah total semua surat 114 surat. Paham ya? Ini faedah kan saya. Jadi ada yang di luar sana aku bisa menjawab saya. Hukumannya mushaf Ibnu Mas'ud. Jangan yang mesti. Saya kan yang menunjukkan wajib. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Bahwasanya beliau pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu malam. Qara'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah, thumma an-Nisa', thumma Ala Imran. Ketika Rasul membaca Al-Baqarah selesai. Kemudian An-Nisa selesai. Kemudian Ali Imran. Ini sesuai dengan tartib sekarang atau tidak? Nggak sesuai. Sekarang apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rasul Al-Baqarah,
An-Nisa Ali Imran. Karena ya, dengan tartibnya bukan dengan ijma, tapi dengan ijtihad. Dan ini tidak tartib dalam bab tilawah. Paham ya? Tidak tartib dalam bab bacaannya. Jadi boleh Al-Baqarah langsung An-Nisa. Atau mungkin Al-Baqarah langsung Al-A'raf. Yang ada masalah. Yang penting kalimatnya tartib, ayatnya tartib. وروى البخاري رحمه الله تعالى تعليقا عن الأحنف. الإمام البخاري رحمه الله meriwayatkan secara ta'liq, secara mu'allaq dengan tanpa syarat sampai kepada Al-Ahnaf. Al-Ahnaf Ibnu Qais. Ini disebutkan oleh Al-Firyadi. Ini riwayat disambung sanadnya oleh Al-Firyadi dalam bukunya Kitabus Shalah. Juga Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Mustakhraj di isnad yang sahih dengan sanad yang sahih sampai kepada Al-Ahnaf. Dikatakan annahu qara'a fil ula bil kahfi. Al-Ahnaf ini membaca pada rakaat pertama surat Al-Kahfi. Wa fi tsaniyah dan membaca pada rakaat yang kedua Yusuf atau Yunus. Surat Yusuf atau surat Yunus. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yusuf. Dalam tafsir kita sekarang ini mana duluan? Yusuf atau Al-Kahfi? Yusuf dulu, kemudian beberapa surat setelahnya Al-Kahfi. Surat Yusuf sudah yang berapa? Yusuf yang berapa suratnya? Yunus. Kalau Yusuf Taubah. Yusuf yang ke-12. Yusuf itu surat yang ke-12. Al-Kahfi yang ke 18. Al-Kahfi 18. Yang 19 surat Maryam, yang 17 Al-Isra. Ini 12, ini 18. 18 itu baru 12. Menunjukkan tidak tartib dalam bab tilawah. Alias dalam bab bacaannya. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Khattab as-subha fihima. Wa dzakara dan Al-Ahnaf menyebutkan dia pernah sholat bersama dengan sahabat Umar bin Khattab sholat subuh dengan surat di atas. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua Yusuf atau Yunus. Hal ini, dalil yang disampaikan sama Malik terkait dengan tidak wajib tartib surat dalam bab bacaan. Jika dalam bab kitabah. Belum menukil ucapan Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi." Diperbolehkan membaca surat yang ini sebelum yang ini. Boleh dengan tambah takdir. Wa kadza fil kitab, dan kata beliau. Begitu pula dalam bab penulisan. Yani juga boleh tidak arti. Alasannya walihada tanawwa'at masahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena inilah tanawwa'at beragam masahifus sahabah, mushaf para sahabat fi kitabatiha pada penulisannya. Argumentasi Ibnu Taimiyah ialah perbuatan para sahabat. Terjadi perbedaan pada mushaf sahabat dalam bab tertib penulisan surat. Itu. Sebabnya menunjukkan apa ya Pak? Tidak wajib. Kemudian belum berkenaan. Tetapi lamma tafaqu 'ala al-mushaf. Tatkala mereka sepakat pada satu mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sara hada. Maka jadilah mushaf yang satu ini.
Lima sunnahul khulafa'ur rasyidun, termasuk yang disunnahkan oleh khulafa'ur rasyidin. Artinya apa? Tidak lagi boleh diselisihi. Para sahabat semua telah sepakat menggunakan mushaf Utsmani. Wa Utsman bin Affan termasuk khulafa'ur rasyidin. Sehingga kalau kita sepakat menggunakan satu mushaf Utsmani, kita mengamalkan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Gitu ya. Mengatakan waqad dallal hadits, dan ada sebuah hadis yang menunjukkan ala anna lahum sunnatan, bahwasanya khulafa'ur rasyidin memiliki sunnah yajib ittiba'uha, yang wajib diikuti. Itu hadis fa'alaikum bisunnati, teruskan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kan ya? Artinya apa? Itu bukan kebid'ahan. Tapi perkara yang diperbolehkan dan perkara syar'i dengan kesepakatan semua sahabat ketika itu kumpul pada satu mushaf, namanya mushaf Utsmani. Mari saya katakan, setelah itu tidak boleh lagi ada orang yang menyelisihi. Barang siapa yang menyelisihi, berarti dia menyelisihi kesepakatan para sahabat, menyelisihi sunnah khulafa'ur rasyidin. Ada, barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah mushaf satu, menggunakan mushaf Utsmani dengan rasul Utsmani dengan tartib Utsmani. Barakallahu. Yang beda cuma qiraahnya. Dari sab'ah, dari 10 ila akhirih. Masya Allah. Jadi kami baik. Kalau saya sudah di sini muncul pertanyaan. Kenapa pembahasan tartibul Quran dimasukkan pada ilmu Al-Quran? Apa faedah mengetahui tartibul Quran ini? Pikir dong. Untuk dari kanan. Ya, berpikir yang cerdik dan cerdas. Waktu membahas masalah Makki Madani, dikasih faedahnya gitu ya. Faedahnya diantaranya nasih komansuh ila akhirih. Nah sekarang ini yang kita pelajari terkait dengan tartib Quran, tartib kalimat, tartib ayat, tartib surat. Ya, sekarang apa faedahnya mengetahui ilmu ini? Dan kenapa dimasukkan dalam ilmu Quran? Allah. Saya lain. Untuk misalnya mengokohkan itu penjelasan itu. Kalau kacau anunya itu peletakannya bisa menyimpulkan arti yang berbeda. Kalau jarak alhamdulillahirabbil alamin diganti lillahil hamdu rabbil alamin, ya bukan arti mana nih? Tidak terkait dengan mana? Terkait dengan kenapa dimasukkan dalam ilmu Quran? Apa faedahnya? Faedah yang terkait dengan ilmu Quran. Jangan kayak kemarin kita mengetahui ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Apa faedahnya tadi? Adalah faedahnya mengetahui nasib wa mansukh. Jadi ya, yang turun di Madinah otomatis memantuk yang di Madinah lagi. Salah. Yang turun setelah hijrah, gitu ya. Yang turun setelah hijrah otomatis memantuk ayat yang turun sebelum hijrah. Di antara fungsinya, faedahnya. Berarti apa ini? Nah, sekarang kita mempelajari tartib Quran. Apa faedahnya? Faedah yang seputar masalah ilmu Quran. Ya Allah, ya Allah. Jelas? Ini kerja
kali ke mana gitu. Jadi Rasul sudah mikir, apa ya? Belum jam 9, masih kurang 7 menit. Nah, ini mana deh? Ada keinginan untuk memahami dengan ayat-ayat yang lain. Keinginan untuk memahami dengan ayat-ayat yang lain, dengan suatu yang lain. Maksudnya dengan mentafsirkan kalimat, ayat, maksudnya berurutan seperti itu. Kan ada yang tidak berurutan. Jadi ada pembahasannya di balik sebelumnya atau sebagainya. Kalau kita mau membaca seperti itu, ada keinginan itu, kenapa seperti ini? Terus dengan ilmu mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya untuk mengetahui keterikatan surat ini dan seterusnya begitu. Masya Allah. Sabar. Oh, ini. Sabar. Boleh. Walaupun namanya agak jauh dari rumah kita, tapi boleh. Dikarenakan memang ada pembahasan khusus terkait dengan talazum, adanya keterkaitan sesuai dengan Al-Quran. Sabar. Boleh. Yang lain, sebenarnya. Itu yang tak diberikan tadi. Labar. Ilmu ini, saya mempelajari dalam Al-Quran. Itu untuk mengokohkan prinsipnya kaum muslimin. Quran itu datangnya dari Allah. Wahyu ilahi yang tidak mungkin dirubah. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Belakang ada lagi yang lain? Mana Pak? Tak malah deh. Mana? Saya ada kesatuan supaya tidak ada yang bisa merubah arti dan makna Al-Quran itu. Ya tidak. Kalau dirubah-rubah otomatis kan bisa merubah arti dan makna. Berarti yang tadi itu berarti ya. Bukan terkait dengan isinya. Bukan itu terkait dengan makna Qurannya, itu terkait dengan faedah ulum Qurannya. Kalau tadi dari Allah, kalau ini dari benar-benar dijelaskan dari Rasulullah. Yang di saya masih Masya Allah. Yang berikutnya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu betul-betul sudah menjelaskan Al-Quran itu dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya, serinci-rincinya. Tidak hanya menerangkan maknanya, bahkan menerangkan, menjelaskan letak-letak tartib-tartib urutan-urutannya, kalimatnya, ayatnya. Ini semuanya menunjukkan syiddatul inayah, kesungguh-sungguhan para sahabat dan generasi yang setelahnya untuk memperhatikan Al-Quran. Yang ketiga tadi, ilmu ini sekaligus menerangkan kepada kita dalam Al-Quran ada perkara yang diisbatkan dengan nafs, ada yang diisbatkan dengan ijma', ada yang diisbatkan dengan ijtihad, yang kemudian ada kesepakatan setelahnya. Kata-kata belakang didapatkan lagi. Diisbatkan dengan nafs, yang kedua dengan ijma', yang ketiga dengan ijtihad, yang kemudian ada kesepakatan setelah di atasnya selain.
Kalian dan semua yang sepakat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Setelah itu tidak lagi khilaf dalam masalah ini. Masya Allah. Sekaligus membenarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an ini, menjaga melalui keterangan Rasul, melalui kesepakatan para sahabat, melalui ijtihadnya sahabat yang kemudian disepakati oleh mereka semua. Sehingga nggak semata-mata target Quran gitu enggak, tapi melalui sekian banyak faedah. Sekaligus nanti sebagai senjata yang sangat kuat apabila ada orang yang macam-macam merubah Al-Quran, kita sebagai senjata ilmu. Insyaallah samsung tak terus. Yang kita ngomongin 51 menit. Gimana? Mulai jumlah ayat itu ada perbedaan ini. Tapi isinya tetap masalah penomoran saja berbeda itu. Ya, terkait dengan masalah jumlah ayat pun ada istilah. Karena ada istilah apakah malah masuk atau tidak masuk, ada istilah. Dan itu nggak ada masalah. Itu ijtihadi yang tidak bermasalah. Nah, ini bukan istilah yang berpengaruh. Karena kan tafsirnya sama, ayatnya yang sama, tidak ada yang berubah, hanya jumlah saja. Saya mengatakan 6.600 sekian, dari akhir itu tidak ada masalah. Barakallahu. Ada yang ditanyakan? Gimana? Untuk masalah ditanya doa itu yang di Korea yang jadi doanya doa bila katakan orang tua apa? Jadi di Korea, di Korea. Sorry, jadi orang. Rabbi kulli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diganti kama rabbayana shighara. Nah, Masya Allah. Itu tergantung niat awal, niat baca Quran atau niat berdoa. Kalau niatnya dia niat tilawah, qasduhu tilawah, maksud dan tujuan membaca Al-Quran tidak boleh dirubah. Tetapi kalau misalkan dia niatkan doa, bisa dirubah. Karena bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Allahumma atina, ada masalah. Rabbir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Boleh. Kalau dalam tujuan doa. Tapi kalau yang dia niatkan tilawah Al-Quran, haram itu dosa itu. Pada itu. Karena merubah. Termasuk merubah apa ini? Merubah kalimat atau merubah ayat atau merubah surat? Merubah kalimat. Perubahan dhamir anak menjadi dhamir nah. Itu baik. Begitu pula ini kaidah digunakan ketika ada orang yang berdoa dalam sujud. Kan disebutkan dalam hadis adanya adalah doa ketika sujud. Dalam cerita lain dilarang membaca Al-Quran ketika itu. Betul ya? Nah, ada yang sebenarnya bagaimana dengan orang yang membaca, orang yang berdoa menggunakan doa dalam Al-Quran. Dikatakan tadi itu. Terkenalnya, kalau kita niatkan untuk membaca tilawah Al-Quran, ya dilarang tidak boleh membaca Al-Quran tidak itu. Kalau dia niatkan tidak berdoa, boleh. Sebagian orang mengatakan untuk merubah citra, gitu ya. Supaya jangan terkesan membaca Al-Quran dirubah. Jadi Rabbana atina, jadi Allahumma atina di dunia hasanah. Tidak.
Paham ya? Nah. Yang lainnya lagi, monggo. Ini jangan mungkin dibaca bab yang kelima ya, panjang ya. Berikut ini masalah penulisan Quran dan pengumpul Quran. Ada 3 marhalah. Barakallahu fiikum. Ini insyaallah kelengkapan. Tapi ada yang mana? Ada yang berpendapat bahwa sebaik-baik itu kan baca Al-Quran. Ya terus gimana? Kok sampai diganti? Itu kan nakunnya Al-Quran. Pakai doa sebenarnya pakai baca Al-Quran, tapi kok diganti nakunnya orang itu, nakunnya sendiri. Ya, terus? Bukan itu tadi dalam rangka untuk tidak menekankan tilawah. Tadi yang sudah hidup, itu kan ada nas yang melarang kita membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dalam keadaan ada orang yang ingin membaca doa yang dalam Al-Quran. Itu kan itu tergantung niat. Kalau niatnya dia membaca Al-Quran, ini sudah ada masalah. Sudah dalam rangka untuk supaya jangan terkesan baca Quran, diganti Allahumma. Dan yang tepat menggunakan bukan dengan kata-kata bahasa Quran, bahasa Arab. Karena Quran juga menggunakan bilisanin Arabiyyin mubin. Quran juga menggunakan bahasa Arab yang sangat. Ya, Pak. Contohnya, Pak. Dari contohnya pripun? Supaya saya tahu sejauh mana lenggak-lenggoknya dan segala macamnya. Seperti yang dibaca-bacakan kalau ada Gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebatas tidak melanggar kaidah tajwid, tidak ada masalah. Jika engkau mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswati, untuk mengatakan hiasilah Quran dengan suara kalian. Selama tidak menyalahi kaidah tajwid. Dan itu alami ya Pak, yang akal itu. Kalau yang tadi itu gayanya sesuatu. Sebenarnya kayak apa lagi? Apa yang baca Muhammad lah? Baca Muhammad. Iya. Yang mana yang baca Muhammad? Yang sebelah mana? Yang diberi-beri katanya. Oh, duha gitu ya. Gitu ya. Jawabannya itu juga ada masalah. Yang dibaca sama Muhammad itu ialah perpaduan qiraahnya Hafiz an Asim dan qiraahnya Warsh. Yang qiraahnya Warsh yang ada unsur imalahnya, imal yang beri-beri. Qadduha wal laili idza saja. Kita ada imalahnya, itu qiraahnya Warsh. Tidak ada masalah. Dia sedang memberikan pengajaran. Ini bacaan pertama qiraahnya Hafiz an Asim yang kita itu. Bacaan yang kedua qiraahnya Warsh. Saya tanyakan kepada yang ahli qiraah ini, siapa yang mendengarkan ini? Ada masalah status itu. Ada tidak ada yang salah dalam bacaan dia. Paham ya? Dia kan sering mengulang-ulang kan gitu ya. Ini ulang lagi dengan bacanya berbeda. Itu perbedaan qiraah. Selama tidak menyalahi kualitas itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang bagaimana atau apa hukumnya dalam sholat? Pengembangan masalah itu ya. Apa hukumnya dalam sholat? Dalam sholat membaca Al-Quran penggabungan beragam qiraah.
Ayat yang pertama qiraatnya Hasan Asim, rakaat yang kedua qiraat Waras, qiraat yang ketiga Qalun dan segala macamnya. Bagaimana itu? Itu yang pernah saya baca dari fatwanya Syekh Muhammad Hadi rahimahullah mengatakan ahsannya. Ahsannya. Tapi yang diperbolehkan rakaat yang pertama barangkali ya, rakaat pertama satu surat Hasan Asim, qiraatnya Hasan Asim. Rakaat yang kedua baca lagi dengan qiraatnya Waras. Ini tak surat ini Hasan Asim, tahu ini Waras ini, tahu ini Qalun, tahu Sufar, tahu Sa'id. Wah itu bikin fitnah, jadi mati ya. Dalam satu rakaat baca lebih dari 10 surat. Gimana? Satu rakaat membaca lebih dari 1 surat. Satu rakaat membaca lebih dari 1 surat. Jawabannya tadi surat Rasul Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tidak ada. Iya. Kamu Selena gitu nyampe gitu ya. Masih? Belum? Nah, atau di sana mau diambil. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.